sama niat dalam hati memperingati HUT RI yang ke-79 dan juga mengenang jasa para pahlawan, dan kita bertawasul kepada para pejuang. Selanjutnya kita akan mengkaji hakikat kemerdekaan. Kita sebagai anak bangsa Indonesia disebut telah merdeka secara fisik selama 79 tahun. Alhamdulillah, ini merupakan karunia nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah untuk negara Republik Indonesia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Negara Republik Indonesia bisa merdeka ini bukan dengan cara mengemis, bukan dengan sebab belas kasihan bangsa lain, bukan dengan cara meminta, mengemis dan dikasihani, tetapi Indonesia merdeka murni dicuci dengan darahnya para pejuang, dicuci dengan keringatnya para pahlawan, dibakar dengan semangatnya para ulama santri yang berjuang di kala itu. Maka oleh karena itu, jawab dengan kompak, kemerdekaan ini nikmat apa bukan? Nikmat. Kemerdekaan ini anugerah bukan? Anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang hati kita, bahagia tidak kita merdeka? Senang tidak dengan kemerdekaan ini? Bangga tidak dengan pahlawan kita? Bersyukur tidak kita dengan kemerdekaan ini? Kalau memang kita bersyukur dengan kemerdekaan ini, maka sesuai dengan tahap-tahap syariat tentang apa itu syukur, rukun-rukun syukur, dan syarat-syarat yang bisa disebut dengan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita selaku generasi bangsa ini tidak mempunyai rasa terima kasih, tidak mempunyai rasa mengenang jasa para pahlawan, jasa para pejuang, jasa para mujahidin dahulu. Mereka berjuang, masya Allah. Kita tidak merasakan bagaimana pahitnya penjajahan, kita tidak merasakan bagaimana pedihnya penjajahan. Kita hidup dengan senang, bebas di dalam kemerdekaan ini. Maka sewajibnya, seharusnya, sepantasnya kita sebagai anak bangsa menjaga karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu tentang kemerdekaan. Karena tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil kita telah 79 tahun, namun tidak ingin dari Allah bisa saja mencabut nikmat ini. Allah bisa saja mencabut anugerah ini. Allah bisa saja mencabut rahmat yang telah diberikan ini. Andaikan kita sebagai generasi bangsa, sebagai anak bangsa, tidak bisa mensyukuri atas karunia nikmat kemerdekaan ini, andaikan kita sebagai anak bangsa tidak tahu diri, tidak mengenal, tidak berpikir tentang bagaimana perjuangan para pahlawan, perjuangan para mujahidin, perjuangan para pejuang agama dan juga negara, sehingga kita bisa merdeka. Alhamdulillah. Silahkan kita renungi surat An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran, penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita ambil hikmahnya, kita pelajari dengan benar. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah telah memberikan suatu perumpamaan dengan sebuah negeri, masya Allah, yang dahulunya negeri tersebut
aman, sentosa, nyaman, damai, bahagia. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya Allah limpahkan, melimpah ruah, subur makmur, limpah Allah jinawi. Dari pendahulunya sampai generasi ke generasinya, Allah sejahterakan rakyatnya, pejabatnya, hidup nyaman, tentram, damai di dalam kebahagiaan. Namun sayang, seribu sayang, anak bangsanya, generasi-generasi selanjutnya tidak bisa bersyukur dengan nikmat tersebut, tidak bisa mengenang jasa leluhurnya, tidak bisa mengenang para pejuang-pejuang terdahulunya. Fakafarat bi'an umillah, mereka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur nikmat, kewajiban dari Allah tidak dilaksanakan, yang haram dia lakukan. Contoh, kalau kita umat Nabi Muhammad, sholat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan, zakat tidak kita keluarkan, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau cinta dengan ilmu, tidak senang dengan majelis ilmu, tidak senang dengan pengajian. Kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangnya merdeka, bilangnya saya NKRI harga mati, saya Pancasialis, saya Pancasila, dan itu. Tapi sholat ditinggalkan sebagai umat Islam, tidak mau hadir di tempat pengajian, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang sudah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta, bohong kalau dia mengatakan saya cinta NKRI, kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur nikmat kepada Allah. Andaikan bangsa Indonesia ini yang mayoritas umat Islam munkarat merajalela, yang ibadah semakin sedikit, yang senang kepada ilmu semakin sedikit, senangnya hura-hura, happy-happy, munkarat dan maksiat yang lebih diutamakan dibandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil, mungkin terjadi Indonesia bisa dijajah untuk kedua kalinya oleh bangsa lain. Alhamdulillah, summa naudzubillah min. Tadi saya tanya jawab dengan kotak cinta tidak dengan NKRI. Bangganya dengan NKRI. Bangga. Siap menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan. Siap kita selamanya merdeka. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pengajian mengenang jasa pahlawan orang-orang yang cinta sama NKRI. Walhamdulillahirabbil alamin. Kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini anak bangsa. Akhirnya apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah berikan supaya mereka semua mencicipi bagaimana rasa kelaparan, bagaimana rasa takut diberikan oleh Allah dengan kelaparan, krisis moneter, krisis ekonomi, sehingga terjadi adu domba, terjadi fitnah, malapetaka, bencana, musibah tak henti yang menimpa negeri tersebut. Akibat apa? Akibat tidak bersyukur dengan nikmat dari Allah. Bima kanu yasnaun, dengan perkara-perkara kelakuan-kelakuan yang tidak bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah yang sangat saya muliakan, kalau memang kita cinta sama negara ini, masuklah kita salah satu di antara 4 karakter, 4 golongan ini. Kalau memang kita cinta dengan agama, cinta dengan bangsa ini, siap mempertahankan kemerdekaan ini, siap menjaga keharmonisan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di negara Republik Indonesia, kita ini sebagai anak bangsa wajib masuk di salah satu 4 golongan ini. Yuk kita masuk ke dalam salah satu 4 ini. Keterangannya dari mana? Di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran karya Al-Imam Qurtubi jilid 4 halaman 49, beliau menjelaskan,
kullu baldatin yakunu fiha arba'atun wa ahluha maksumuna minal bala. Setiap negeri, setiap wilayah, setiap negara yang ada 4 golongan ini dipenuhi dengan 4 golongan ini, mayoritasnya 4 golongan ini, maka penduduk negeri tersebut, anak bangsa tersebut, ahli negara Republik Indonesia ini akan dijaga dengan malapetaka, bahaya, fitnah, dan musibah. Apa yang 4 golongan ini? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mempunyai sifat bijak, yang tidak ke kiri, ke kanan, tapi lurus, bijak, pemimpin yang adil, cinta sama masyarakatnya, suka dengan ibadah, suka hadir di majelis ilmu, suka dengan pengajian, bukan harus diundang, emangnya kendurian pengajian. Pengajian itu bukan kendurian, coy, bukan kendurian, bos. Di mana ada majelis ilmu, kau sebagai pejabat, kau sebagai aparat, hei polisi, hei tentara, siapapun anda, dari RT sampai presiden, harus cinta dengan majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu yang dekat. Majelis ilmu. Kalau ada waktu luang, tidak ada kesibukan, longgar, badan dalam keadaan sehat, hatimu harus cinta dengan majelis ilmu. Hatimu harus senang dengan majelis ilmu. Jangan sampai engkau mengabaikan ilmu. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Bagaimana imam bisa adil? RT bisa adil, kadus bisa adil, kades bisa adil, camat bisa adil, gubernur bisa adil. Kalau mereka semua selaku pejabat pemerintah di dalam hatinya nol dari cinta dengan ilmu. Harus cinta dengan ilmu. Imamun adilun. Pertama, imam yang kedua, wa alimun ala sabilil huda. Orang alim yang berada di dalam hidayah, berada di dalam petunjuk. Mereka sayang dengan masyarakatnya, mereka sayang dengan rakyatnya, mereka cinta, sayang, mengayomi dengan baik umat Nabi Muhammad SAW ini. Bukan karena organisasinya, bukan karena majelisnya, bukan karena komunitasnya, tapi benar cinta sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia berjuang dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pemikirannya, bagaimana dia dan umat Nabi Muhammad lainnya bisa selamat dunia ilal akhir. Pegang ulama ini, pegang kiai ini, pegang alim yang berada dalam petunjuk hidayah. Masya Allah, di zaman sekarang, ya Allah, memang banyak ulama, memang banyak kiai, memang banyak ustaz, tapi Masya Allah, yang ada sabilil huda itu sangat jarang. Maka ikutilah ulama-ulama yang telah masyhur dengan keilmuannya, dengan ketawaduannya, dengan ketadurukannya, dengan khusyuk berwaldinya. Ikutilah ulama-ulama seperti itu agar kita semua mendengarkan kalimat-kalimatnya, mendengarkan mutiara-mutiaranya, bisa menjadikan sebab taufik hidayah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita masuk dalam golongan pertama, imamun adilun? Ustaz, saya ini bukan imam, bukan pemerintah. Ya, kalau dibilang pemerintahan tidak, tapi hakikatnya semua yang hadir kita di sini adalah seorang imam, seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin. Ya, kita bukan presiden, ya kita bukan gubernur, ya kita bukan bupati, ya kita bukan camat, ya kita bukan RT, bukan. Tetapi kita ini bukan punya tanggung jawab. Kita ini bapak-bapak adalah tanggung jawab pemimpin di keluarganya, pemimpin anaknya, pemimpin istrinya, pemimpin keluarganya. Ulama, ustaz, kiai, santri, pemimpin di masyarakatnya, pemimpin di umat Nabi Muhammad. Nah,
ibu-ibu juga pemimpin anaknya, mengurus anaknya. Semua kita ini adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang dipimpinnya, dengan apa yang diurusnya. Apakah becus mengurus, apakah bisa mengurus, apakah bisa memimpin, apakah bisa mengarahkan dengan baik, atau memberikan sebab orang lain bisa terjerumus ke dalam lubang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aneh, disebut aneh. Orang senang jadi pemimpin, padahal kita sudah ditakdirkan sebagai pemimpin oleh Allah. Memimpin keluarga kita, mengurus 2 orang saja kita kesulitan, mengurus diri pribadi kita kesulitan. Tapi Masya Allah, orang dengan bangga, dengan semangatnya ingin jadi bupati, ingin jadi camat, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, ingin jadi RT. Ngurus 2 orang saja itu kalau tidak bisa jujur, tidak bisa adil, tidak bisa amanah, tanggung jawabnya sata rusuna ala imanah wa satakuna damatan yaumil qiyamah. Sekarang umat Nabi Muhammad ingin menggebu-gebu, ingin jadi pemimpin, ingin saya yang jadi pemimpin, ingin saya ingin jadi pengurus, tetapi banyak bicara, kerjanya nol. Banyak bicara saja, berjuang itu tidak harus jadi pemimpin, tidak harus jadi pengurus, tidak harus ditunjuk, terdaftar, namanya diklar, di papan. Tapi berjuang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti kau jadi pemimpin, tidak mesti kau jadi pengurus, tidak mesti namamu ada di papan-papan terpampang. Iya, harus seperti itu. Kita harus berjuang dengan sesungguhnya, diniati istiqomah di dalam hati, itu namanya berjuang. Harus itu perjuangan kita yang dilihat oleh Allah, bukan status kita, bukan. Apalah daya kalau cuma banyak bicara tapi kerjanya nol. Banyak kerja sedikit bicara. Kalau banyak bicara banyak juga kerjanya. Itu baru pedoman, itu baru tuntunan. Jangan cuma banyak bicara pengen ini diajak majelis ilmu tidak hadir sama sekali, bodoh. Itu yang ketiga, wa masyayikhu ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala thalabil ilmi wal Qur'an. Kita masuk di golongan pertama. Golongan kedua, kita sebagai santri bisa masuk. Golongan ketiga ini, golongan ketiga, yaitu orang tua, para masyayikh, orang-orang yang berpengaruh, para cendekiawan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Di garis bawah yang terutama, wa yu'arifuna 'ala thalabil ilmi wal Qur'an, harus mendorong umat Nabi Muhammad agar cinta dengan ilmu, cinta dengan Al-Qur'an. Hai orang-orang yang berpengaruh, hai para cendekiawan, hai para pengusaha, hai orang-orang yang punya anak buah, yang punya bala tentara, yang punya kawan-kawan banyak, kau adalah orang yang berpengaruh. Ajak dorong motivasi umat Nabi Muhammad ini agar cinta dengan majelis ilmu, agar cinta dengan Al-Quran. Ustaz, itu kan tugasnya kiai sama santri. Santri dan kiai khususnya itu mengajar. Kalau mengajar itu khususnya untuk santri dan kiai. Kalau mengajar itu semua umat Nabi Muhammad SAW, tidak harus kiai, tidak harus santri, siapapun kita harus mengajak, mengayomi saudara kita, teman kita, tetangga kita, semuanya agar cinta dengan ilmu. Satu persatu kita pelajari. Hei guru-guru olahraga, kalian senang dengan olahraga? Senang dengan olahraga, voli, bola dengan semangat, Masya Allah, bagus. Andaikan saya punya jempol 5, saya kasih jempol 5. Tapi cuma punya 4 dengan kaki, yang palanya saya kasih 4 jempol. Bagus kalian senang dengan voli. Ini kan serahkan kepada mereka guru-guru olahraga. Kalian kan orang berpengaruh, banyak yang cinta dengan olahraga.
senang dengan olahraga, senang dengan poli. Coba kalian tersirat di dalam hati mengajak anak buah kalian sebagai orang yang berpengaruh, ayo supaya anak-anak ini cinta dengan majelis ilmu. Ayo di pengajian. Yang mana pengajian silakan, yang penting ada di dalam hati cinta dengan ilmu. Ini orang sebagai benteng NKRI, sebagai benteng tanah air, orang tua, para masyayikh, cendekiawan, orang-orang yang berpengaruh mendorong, memotivasi supaya cinta dengan majelis ilmu. Bagian poli semangat, main bola semangat, tetapi majelis ilmu diem aja, cuek aja. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Ini pelatih poli, pelatih bola. Ayo, di mana jiwa semangatmu, di rohmu semangatmu dengan agama dan ilmu? Di akhirat nanti nggak ditanya tentang poli. Apakah kau boleh poli? Apakah kau dulu poli? Bukan tidak boleh poli. Silakan, olahraga bagus. Poli silakan, badminton silakan, bola silakan. Tetapi kau sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad harus mendorong. Kau sebagai orang berpengaruh, ayo dorong supaya cinta dengan majelis ilmu. Nah, guru olahraga nih. Harusnya aja gimana aku boleh sesekali kasih serangan rohani. Ini akhlak umat Nabi Muhammad harus ditata dengan baik. Gak cukup main poli tapi gak sholat, gak cukup main bola gak sholat. Kau sebagai orang berpengaruh, ayo cintamu dengan agama mana? Bukan dengan poli saja kau cinta, bukan dengan bola saja kau cinta, dengan ilmu pun kau harus cinta. Kalau memang kau cinta NKRI, jangan cuma bilang saya cinta NKRI, tapi hakikatnya kau menjadi penyebab turunnya malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo orang-orang berpengaruh. Pelatih pencak silat, pagar rusa, PSHT, apa lagi? BS, Cimande, apapun. Kau sebagai orang yang berpengaruh, kau sebagai orang yang berpengaruh, jangan cuma dilatih silat dulu ini itu. Emang untuk merapatkan persaudaraan, tapi kau harus memotivasi, mendorong umat Nabi Muhammad. Kau itu ucapannya didengar oleh muridmu, kau itu ucapannya didengar oleh bawahmu. Yuk dorong anak-anak tersebut, dorong motivasi supaya cinta dengan majelis ilmu. Ayo kita tata dengan baik akhlak umat Nabi Muhammad ini. Caranya dengan apa? Dengan cinta dengan majelis ilmu. Nah, apalagi para bos-bos pengusaha, orang-orang kaya, ayo. Untuk apa kalian banyak harta? Untuk apa kalian banyak mobil? Untuk apa kalian banyak karyawan? Tetapi kalian tidak bisa memotivasi, mendorong tukang kerjamu, karyawanmu, anak buahmu cinta dengan majelis ilmu. Ibarat pertama ya apa-apa dengan terpaksa. Ayo kita berjuang sama-sama. Kita itu umat Nabi Muhammad. Gimana perjuangan kita dengan ilmu, dengan majelis ilmu itu bagaimana? Cara mentata umat Nabi Muhammad, langkah pertama harus cinta dengan majelis ilmu. Nah ini satu, imam adil sebagai benteng NKRI. Yang kedua, ulama dalam jalan yang baik itu sebagai benteng NKRI. Dan yang ketiga, para cendekiawan, para masyayikh, orang-orang yang sudah tua di atas 40 tahun, orang-orang yang berpengaruh. Yuk motivasi terus, mengajar kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memotivasi untuk cinta dengan ilmu dan Al-Quran. Ayo orang-orang yang berpengaruh, para pejabat, orang-orang yang berpengaruh. RT, pengaduan, Bangkades, camat, bupati, gubernur, presiden, siapapun, saya tidak menyinggung siapapun, umum. Ayo kita cinta dengan majelis ilmu. Ayo kita senang dengan majelis ilmu. Dimanapun engkau berada, dimanapun kalian berada, kita sama-sama menjadi benteng NKRI. Kita cinta dengan negara kita cinta dengan agama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang-orang yang berpengaruh. Yang keempat,
yang menjadi benteng negara ini, benteng NKRI, benteng tanah air kita ini. Yang terakhir adalah wanisaun masturatun la yatabarrujna tabarrujal jahiliyah. Para wanita-wanita ini khusus, kita nggak masuk karena kita laki-laki. Nah, kita salah satu di antara tiga. Ini yang terakhir. Para wanita, ibu-ibu, emak-emak, ini dari kecil, mohon maaf sampai yang sudah nenek, mohon maaf. Kalau memang ibu-ibu cinta dengan NKRI, cinta dengan bangsa kita, terlalu jarang lah, jangan terlalu tegas. Agar pelan-pelan, ibu-ibu, kalau memang ibu-ibu cinta dengan NKRI, cinta dengan tanah air kita, bu ya, ibu-ibu nak, ini nak, anak-anak nak, itu harus maskurah, tutup aurat, jangan memamerkan aurat, jangan bersolek seperti bersoleknya kaum jahiliyah. Ari pakai rok mini, kamana ke pasar, pakai utang bungkul, datang ke pasar, dilihat pula laki sejer, usaha batur. Ari datang ke imam, Apalan eta euy. salat disediakan itu mau kelek. Jangan sampai seperti itu. Keluar rapi, bagus, itu kan cangcut doang. Nyahoan euy. TikTok kan kurang bungkul. Itu yang melihat TikTok, bu, bukan suami ibu, orang lain. Bahaya. Jangan seperti itu. Wanita umatullah, wanita-wanita terhormat, ayo tutup aurat. Menutup aurat pakai jilbab itu adalah ciri wanita yang solihah, menjaga kehormatannya. Jangan sampai dibuka aurat ini. Ini masya Allah, ada lagi yang bikin kacau nih. Tapi nggak tahu sudah minta maaf atau belum. Ini nih, ketua BPIP. Pasukan Paskibra, para wanita disuruh buka jilbab demi apa? Keseragaman. Badan pembinaan ideologi Pancasila. Kau orang Islam bukan, umat Nabi Muhammad bukan. Kau itu sesungguhnya sudah menistakan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan seperti itu. Katanya Indonesia ini cinta keragaman. Kalau cinta keragaman, kalau orang Kristen dan Muslim kakak itu silakan, jangan dipaksa berjalan dulu. Itu kan konsep mereka, jangan dipaksa. Begitu umat Islam pakai kerudung, pakai jilbab, jangan dipaksa, suruh buka. Yang bagus itu, yang tadinya nggak pakai kerudung disuruh pakai kerudung. Itu namanya pembina ideologi. Ini yang bina harus dibina. Alhamdulillah, subhanallah ini. Nah, ini 4 golongan ini Pak. Jadi sebaliknya mafhum mukhalafahnya. Tadi kan ini sebagai benteng NKRI. Sekarang 4 golongan menjadi penyebab runtuhnya NKRI, bangkrutnya NKRI, hancurnya NKRI, baik dari segi moral akhlak itu disebabkan dengan 4 golongan ini. Sebaliknya dari yang tadi. Pertama, imam adil, lawan katanya adalah imam zolim, pemimpin yang zolim, pejabat yang zolim. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Naudzubillah subhanallah. Kenapa kok bisa banyak pemimpin zolim? Itu kenapa? Kenapa? Karena tidak cinta dengan ilmu. Itu kalau mereka cinta dengan ilmu, gak akan ada pemimpin zolim. Masyarakatnya karena gak cinta dengan ilmu, maka pemimpinnya ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin zolim. Coba kita masyarakat yang harus cinta dengan ilmu. Yang miskin, yang kaya, bos siapapun Anda, cintalah dengan majelis ilmu. Kalau kita pengen dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang amanah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak cinta dengan ilmu, tidak senang dengan majelis ilmu, maka siap-siap
dari tingkat RT sampai presiden di wilayah Indonesia ini mayoritas pemimpin yang zalim. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Kalau seperti bagaimana negara kita ini bagaimana nantinya? Bukankah Nabi Muhammad telah berdauh, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtali'uhullahu bi salatin baliyah. Akan datang suatu masanya umatku, kata Nabi Muhammad, yang dimana umatku yafirruna minal ulama, terbirik-birik takut dengan ulama, terbirik-birik takut dengan majelis ilmu, takut dengan majelis ilmu, tidak mau hadir, lari dari ulama, lari ke majelis ilmu. Ayo kita hadir ke majelis ilmu. Wah, kayak gimana gitu, kayak angker di majelis ilmu, kayak angker. Padahal kita kan di sini duduk bersama, ngopi, musuh, ya kan? Nah, seadanya kita nikmati, masya Allah. Ada majelis ilmu, RT, majelis ilmu, orang-orang berpengaruh, yuk kita majelis ilmu. Siapapun anda, yuk kita majelis ilmu. Wah, angker bawahnya. Ini kan sudah dikatakan oleh Nabi Yafirruna minal ulama. Anda mau hadir majelis ilmu harus diundang. Ya Allah, hadir majelis ilmu harus diundang. Hadir terbuka untuk umum. Ada makanan kita makan, nggak percaya dengan kesantunan saya. Oh. Ya kalau nggak percaya, silakan cari majelis ilmu yang lain. Yang penting nggak harus hadir di sini, nggak harus. Itu kita ini harus cinta dengan majelis ilmu kita seperti itu. Yang jauh enggak, minimal yang dekat lah. Ini yang sudah yang jauh enggak, yang dekat enggak. Coba. Terkecuali kalau malam ini nggak hadir di sini, tapi hadir di Tanjung Mas. Tanjung Mas itu setiap malam Agustus, masya Allah. Coba mana yang hadir di Tanjung Mas? Siapa yang hadir di Tanjung Mas? RT-nya atau siapa yang hadir di Tanjung Mas? Coba. Siapa yang hadir di Tanjung Mas? Atau nggak hadir majelis setiap malam Sabtu, tapi hadir safari dakwah setiap malam Selasa. Itu baru oke. Oke lah, bencinya sama saya, nggak ada masalah. Orang baru jangan bahas kayak gitu. Kalau nggak bahas kayak gitu, kalau nanti debat, sudah kalah pokoknya dengan santri. Itulah intinya. Lah, fokus pembahasan. Kita harus cinta dengan majelis ilmu. Itu. Jangan terdiri. Nih, akan datang suatu zaman. Ini zaman sekarang. Dulu Nabi akan datang suatu zaman. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang terjadi nih. Yafirruna minal ulama, lari dari ulama, lari dari majelis ilmu, takut angker majelis ilmu, lebih angker dari kuburan. Kalau sudah seperti itu umat Nabi Muhammad, siap-siap Allah memberikan 3 balai. 1, kasarnya nggak berkah. 2, pemimpinnya zalim. Yang ketiga, mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Alhamdulillah, subhanallah ini. Yang kedua, kiai ustaz-ustaz yang tidak berjalan dalam perjalanan hidayah. Ke kiri, kalau ada penghasilan ke kiri. Ada yang enak ke kanan, gak istiqomah. Ingin jabatan, ingin tahta. Dan ini itu. Nabi menjelaskan, "Idza ra'aital alima yukhalitu sultana fa'lam annahu lasun." Kalau kau melihat seorang kiai ustaz bercampur baur dengan pemerintah, campur baur, dekat, selalu ngikutin bujur pemerintah. Fa'lam annahu lasun, itu bajingan kayak tersebut. Jadi Pak, bukan terangan ini jangan diambil mentah-mentah. Habib Taufik Asgaf menyampaikan tentang ceramahnya, yaitu kiai itu jangan selalu bercampur baur dengan pemerintah. Maksud jangan bercampur baur dengan pemerintah bukan berarti nggak boleh jadi pemerintah. Awas, jangan ditelan mentah-mentah keterangan tersebut, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi dimaksud bercampur baur disebut kiai bajingan, bukan bajingan itu ketika dia ada keinginan dekat dengan pemerintah, jadi bonekanya pemerintah, tidak menyampaikan, terkecuali kalau bercampur baur dengan pemerintah, menasihati pemerintah, merangkul, mengajak, memberikan arahan, itu bagus.
itu yang dimaksud lasur linsur itu tuh maling jadi kayak maling bandingan lah mungkin bandingan itu kalau bercampur baur dengan pemerintah, bercampur baurnya jadi bonekanya. Ini kami menjelaskan, tetapi kita jangan mentah-mentah keterangan ini. Bukan berarti ini nggak boleh bercampur baur dengan pemerintah, bukan seperti itu, bukan. Nah, ini kan Habib Taufik Asgaf dihujat ini. Wah, masya Allah, alhamdulillah, semua kemudian dari dihujat dengan netizen. Nah, yang ketiga, lawan katanya ketika para pengusaha, para cendekiawan, orang-orang tua nggak peduli sama ilmu. Tuh, nggak peduli dengan majelis ilmu. Ini menjadi penyebab nih. Kacau yang yang keempat, ibu-ibunya, emak-emaknya, wanitanya banyak yang ngobrol aurat. Ini keterangan saya cuma menerjemahkan. Kalau misalkan nggak percaya, itu rekamannya kasih perusahaan lain yang lain benar nggak penjelasannya itu cek di dalam tafsir Al-Qurtubi itu jilid keempat halaman 49 ini keterangannya Imam Qurtubi ahli tafsir tahun 600 Hijriah hidupnya dan juga dia bermadhab Imam Malik di dalam urusan fikihnya. Nah, ini memberikan motivasi kalau memang kita sebagai anak bangsa yang cinta sama NKRI. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan berhati. Amin. NKRI dijadikan negara yang aman, yang bersentosa, yang nyaman, yang damai, berkah warganya, berkah masyarakatnya, generasinya cinta dengan agama, cinta dengan ilmu, semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan tentang nasihat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup perkumpulan ini kita mengambil berkah doanya dari guru kita Al-Mukarram